Audio Jungle. Audio Jungle. Kakak-kakak, ini singkat saja waktunya mepet ya. Kan ada 3 kata di kita. Apa yang sampaikan Kak Mahmudi, Kak Kolek tadi benar. Kita itu ada 3 kata. Pelatih, pembina, pramuka. Pelatih, pembina, pramuka. Berarti bukan pelatih, pembina, penari. Bukan pelatih, pembina, artis. Bukan pelatih, pembina, petani. Bukan pelatih, pembina, supir. Tapi kita adalah pelatih, pembina, pramuka. Oke, satu kata kunci, pramuka itu membedakan yang lainnya. Jadi kita spesifik di pramuka. Bukan pelatih, pembina, petani. Bukan pelatih, pembina, perenang. Bukan pelatih, pembina, petinju. Tapi kita pelatih, pembina, pramuka. Nah, kata kunci pramuka itu. Yang kedua, kita itu pelatih, pembina. Pembina. Bukan pelatih, pemilik. Bukan pelatih, pelaksana. Bukan pelatih yang lainnya. Yang penting kita pelatih, pembina. Artinya orang yang berada di tengah pramuka. Kalau ditarik garis lurus dari pramuka, pembina, pelatih. Kalau ditarik lurus ke sana, pertama adalah pelatih, muncullah pembina, muncullah pramuka. Jadi kalau pramukanya yang rusak, pembinanya bisa diarani perusak. Lalu pembinanya nggak terima, dia mengatakan yang merusak dia siapa? Pelatih. Jadi orang yang katanya Kak Anwar nih, orang yang masuk neraka pertama itu pelatih. Kalau pramukanya susah. Kalau pembinanya susah. Nah sekarang pramuka nggak susah. Karena nggak pernah latihan. Jadi susahnya nggak kelihatan. Iya kan? Dan pembina tidak susah. Karena tidak pernah bina. Jadi pelatih aman. Tetap masuk surga. Karena the real kenyataan pembina nggak susah, pramuka nggak susah. Wong pramuka nggak pernah latihan, pembina nggak pernah bina. Jadi tidak tahu tingkat kesusahan. Oleh karena pelatih itu inti, maka saya sebagai pelatih menyadari sebagai inti itu saya harus betul-betul menjadi pelatih yang bisa diugemi pembina, bisa digugu pembina, dan bisa memberikan pemecahan yang tidak bisa dipecahkan oleh pembina. Maka orang yang banyak belajar itu bukan pembina, tapi pelatih. Orang yang banyak diskusi harus pelatih. Orang yang banyak silaturahim ya harus pelatih. Orang yang banyak di lapangan pelatih. Karena dari banyak tadi akan mensimpulkan, akan mengabstraksikan sebuah kekuatan baru yang menjadi asupannya pembina. Bagaimana pelatih itu mendapatkan asupan energi bergizi kalau tidak dari lapangan. Ngerti maksudnya? Dan asupan ini pada akhirnya diberikan ke pembina. Karena pembina tidak akan pernah tahu tentang padange hawa, karena yang dia berikan adalah padange ruangan di gudeg itu. Yang tahu padange hawa itu pelatih. Karena pelatih itu bisa digudeg ini, bisa digudeg ini, bisa digudeg ini, bisa kemana-kemana. Padange hawa itu milik pelatih, padange ruangan milik pembina. Maka supaya pembinanya pinter, ya nek iso pembina padang hawa juga. Terjadilah sinergi hubungan antara pelatih dan pembina. Nah, pelatih itu kan dari real body, dari bleger, dia adalah instrumental.
Dia punya instrumental. Instrumental itu bajunya, tanda-tandanya, posisinya, tugasnya. Dia punya instrumental. Oke. Dari instrumental, kakak memenuhi syarat. Karena sudah punya ijazahnya. Ya kan? Ijazah KPD atau KPL. Karena sudah dilantik oleh Kak Mahmudi, dikukuhkan menjadi pelatih warcap, lalu disepakati oleh Kak Kolik. Ya kan? Itu secara instrumental. Dan diakui oleh teman-teman karena datang ke sini, teman lain tahu kalau itu pelatih. Mbuh tahun piro lulus KPD sing penting pelatih. Itu secara instrumental. Kakak memenuhi syarat. Yang kedua, secara esensial, apakah sudah memenuhi syarat? Nah, kalau bisa pelatih Ngawi ini pelatih esensial. Karena instrumentalnya sudah terpenuhi. Tinggal esensial. Esensial itu masuk ke dunia ono ning ora ono tapi ono. Jadi kita itu kalau bisa ada karena instrumental. Tapi tidak ada. Dari tidak ada itu muncul ada. Contohnya apa kayak wangel men to kayak. Contohnya secara instrumental, klopo iku duwe sabut, duwe bathok, duwe putih iku apa jenenge? Dagingnya. Instrumental itu buah kelapa karena memenuhi bentuk prinsip kelapa. Tetapi secara esensial tidak ada minyak kecuali sudah digulawantah sehingga muncul minyak. Jadi minyak kelapa itu sesuatu yang ada yang bersumber dari tidak ada. Wajah tampaknya kan tidak ada minyak itu. Tidak ada. Tapi memunculkan ada. Dari ada, dia tidak ada, tapi ada processing di dalamnya, maka muncul ada. Nah, jenengan setelah ada di instrumental, ada di SK-kan, ada tubuhnya, ada bajunya, ada tanda-tandanya, ada. Tapi jenengan mengandung tidak ada, yang kalau diprosesing akan muncul ada. Itulah yang namanya dunia gagasan, dunia kreativitas. Nah, saya sekarang sedang merenungi bagaimana dari tidak ada itu menjadi ada. Maka saya melakukan kegiatan yang di aturan pramuka tidak terjangkau. Saya lakukan, pada akhirnya muncul ada. Oh tiba, iya pramuka itu ngono iku. Oh ternyata ini. Oke, paham ya Kak? Nah itu berangkat dari passion. Passion itu minat. Misi itu sesuatu yang harus diselesaikan. Visi itu gambaran yang nanti yang akan kita ciptakan. Jadi ada passion, mission, vision. Nah, jenengan passionnya pasti beda-beda. Pelatih satu dengan pelatih yang lain passionnya berbeda-beda. Passionnya Kak Yatno menulis. Passionnya Kak Yatno dunia media, karena mantan kepala humas 12 tahun. Sehingga nggak bisa kalau nggak suruh buat YouTube. Jadi buat YouTube itu nggak kongkonan, ya moro-moro tidak ada jadi ada. Dan pada akhirnya sesuatu yang tidak ada itu munculkan ada. Oh, no to intine. Gitu. Paham ya Kak? Masih bingung? Nah, passion itu 10 pelatih, 10 passion. 10 minat. Maka dipersatukan dengan mission. Missionnya itu seperti tema ini. Meningkatkan apa ini? Jiwa korsa. Berbeda-beda-beda tapi punya misi yang sama. Misi yang sama itu namanya
korsa, misi yang sama. Jadi tidak boleh pelatih itu pecoan karena perbedaan tempat, perbedaan hobi, perbedaan pandangan. Dan itu lumrah, alamiah, karena tiap orang punya passion. Oke, nah tinggal passion ini diiramakan, dikonduktorkan oleh tokoh yang bernama Kak Mamudi dan Kak Kolik untuk Ngawi lewat dunia mission. Maka muncullah korsa. Halo. Tidak bisa mengatakan tidak baik meskipun tidak baik. Karena itu di tingkat misi. Kalau di tingkat passion kita bisa mengatakan baik dan tidak baik. Kakak, tulisan kakak tidak baik dibanding kakak ini. Boleh. Karena itu passion. Paham ya? Tapi begitu di misi, sudah tidak boleh mengatakan baik, dikatakan tidak baik. Semua harus mengatakan baik, karena itu korsa. Oke. Kalau korsanya sudah bagus, maka muncul vision. Visi itu gambar yang jelas gitu loh. Sing teko ado nggak ketok karena terus teko ketok belegere gitu. Itu visi. Visi itu ibarat remaja yang mengenali seorang cewek yang wajahnya dari jauh masih samar-samar, tapi misi dan passionnya itu sudah tergerak ke sana. Karena terus dekat jarak 2 tahun, kira-kira visinya terlihat nggak? Terlihat ketok. Tiba ya ayu tenan. Alise nanggal sepisan, pipine koyo pelem apa? Koyo pelem, janggute koyo lebah bergantung, ya kan? Terus matanya koyo bintang, ya bintang timur itu loh yang. Dan setiap kita mandang itu, aduh, itu visi karena sudah tahu. Oke, jadi yang pertama itu dibangun passion. Passion ini harus dipelihara, Kak, karena itu sebuah kekayaan. Ada yang jago baca Al-Quran, ada yang jago tani, ada yang jago. Itu pelihara. Karena itu sebuah passion. Nah, dari passion itu satukan lewat mission. Mission itu yang namanya korsa. Jiwa korsa. Kalau sudah jiwa korsa, tentu kita tidak bisa ngomongkan pramuka itu jelek dibanding petani yang di lapangan. Wong saya korsanya di pramuka bukan di petani. Kita tidak ngomong bahwa tukang cari ikan itu baik, mau bisa ngomong jelek karena kita tidak satu korsa di sana. Tapi dalam hidup kan kita harus toleransi. Halo. Nah, dunia passion itulah yang dinamakan dunia tidak ada. Karena di Kwarcap, di sebuah organisasi, yang ada itu misi dan visi. Passion itu tidak ada, tapi ada. Nggak diatur, tapi ada. Apakah jenengan diatur bahwa jadi pelatih itu harus bisa ternak ayam? Enggak. Nyatanya ada pelatih yang jago ternak ayam. Apakah jenengan diatur di pelatih itu harus khatam Al-Quran? Enggak. Nyatanya ada yang khatam Al-Quran. Diatur enggak di pramuka bahwa pelatih itu harus pintar nulis? Enggak. Nyatanya ada yang pintar nulis. Diatur enggak di pelatih itu bahwa pelatih itu harus bisa menjadi pembawa acara? Enggak. Nyatanya ada. Nah, yang tidak ada itu nanti akan mendukung yang ada. Yang ada itu adalah misi dan vision. Halo? Kalau sudah, baru masukkan ke dunia realitas. Artinya masukkan ke wadahnya. Wadahnya lah dunia kekinian. Kita ini kan wadahnya terus ganti-ganti, tidak terasa tapi ganti. Wadah sekarang ini kan wadahnya sudah bukan diferensiasi. Wadahnya kan sudah bukan kurikulum merdeka. Wadah kita ini kan deep learning. Oke.
Tinggal jahit passion, mission, visi itu tinggal jahit ke deep learning. Dan ternyata deep learning itu jiwa dan raganya adalah kepramukaan. Kepramukaan loh, Kak. Karena dia disanggah oleh 3 tiang. Jadi kalau rumah ini ada 3 tiang, dia disanggah oleh 3 tiang. Tiang 1 itu mindful, berpikir kritis. Opo kemah kok nenggone bukit, kok nggak nenggone sing ladang sagung. Mengapa kemah itu kok di bawah pinus, kok nggak di bawah pohon kelapa? Mengapa penjelajahan kok lewat sungai ini, kok nggak lewat sana? Itu sudah berpikir kritis. Semakin kegiatan di alam, semakin berpikir kritisnya muncul. Semakin tidak pernah kegiatan, semakin berpikir kritisnya nol. Ya Pak enggak? Sudah ada di pramuka. Kalau memang ngugemi, megang kegiatan di alam terbuka. Kak, mengapa Kak? Kok tongkatnya ukurannya sekian? Kok nggak lebih pendek? Karena nanti kan guanya itu pendek loh Kak. Kak, mengapa kok kita pakai baju ini? Kok nggak pakai baju itu? Padahal nanti dingin loh Kak. Kak, mengapa? Sering muncul nggak pertanyaan itu? Sering untuk anak pramuka yang kegiatan di luar. Sekarang pertanyaannya, pembina jenengan gudegnya sering kegiatan apa enggak? Kalau enggak, berpikir kritisnya tumpul. Ya apa enggak? Pilar kedua, cagak loro. Mindful. Mindful. Meaningful. Meaningful itu kebermaknaan. Sakjane kegiatan iki kayak gawe opo mbek aku. Relevansine opo? Aku lo sungkan nek gak ngisi WA, sungkan mbek Kak Kolik. Sakjane yo isine opo sih ning gone warung joglo. Itu bukan meaningful. Tapi kalau meaningful, iki kesempatan aku ketemu mbek koncoku Kedunggalar. Iki kesempatan suwi gak ketemu Kak Mamudi. Ini kesempatan lama gak ketemu ambek Kak siapa lagi ya? Kak Yanti, Kak Ion, Kak Yanti, Duyanti, lingkungan no ya. Terus diawurai lah. Kak Supri. Nah itu namanya meaningful. Paham ya? Aku pengen teko. Saya pengen tahu informasi baru yang akan saya tarik ke informasi yang saya punya. Itu dunia tidak ada, yang pada akhirnya nanti ada. Ketemu. Itu namanya meaningful. Nah, yang pilar ketiga, masih yo beda passion, beda latar belakang, beda ini, tetap di sini senyum-senyum. Padahal yang datang ini ono sing wis pensiun suwi, ono sing bolong-bolo, ono 75, ono sing guru, ono sing camat, ono tentara, ada yang kiai kan gitu. Tapi di sini penuh dengan senyum, ada joyfulnya. Nah, sekarang pelatih itu bagaimana sesuatu yang tidak ada, tetapi ada, menjadi ada. Bagaimana deep learning itu, sesuatu yang tidak ada, jenengan olah menjadi ada, menjadi formula tertentu, yang akan dipakai oleh sekolah tertentu, dan kita akan menjual formula itu, jual tanda petik. Menjadi sebuah kegiatan yang bermanfaat. Ngerti maksudnya? Dari yang tidak ada, setelah kita otak-atik menjadi ada. Dan ada ini bermanfaat. Contoh, bulan Januari yang lalu, saya diminta nganjuk untuk kemah literasi 210 siswa SMA. Di Alas Jolotundo. Jolotundo Nganjuk loh, bukan Mojokerto. Nah, saya olah tidak ada menjadi kemasan-kemasan. Kan deep learning kan tidak ada, sesuatu yang ilmu aja. Wujudnya kan perlu nah, saya adakan polanya. Datang pukul 9 pagi, pulang besok 9 pagi, 7 tulisan. 1 jam
1 cerpen. Dengan metode yang saya ciptakan. 1 jam enggak. 1 cerpen. Dan cerpennya bagus-bagus, beda-beda cerpennya. 1 jam. Sesuatu yang tidak ada, saya processing kayak klopo mau, menjadi ada. Formula yang bisa dibuktikan dan sukses. Apa? Karena yakin bahwa yang ada itu akan memunculkan tidak ada, tapi justru ada yang baru. Ngerti maksudnya? Contoh konkretnya adalah buah kelapa. Bathoke ono, sepete ono, daginge ono, banyune ono. Tapi diproses terus tidak berhenti di situ. Ternyata muncul 2, 1 CCO, 2 PCO. PCO minyak yang paling mahal karena bisa menyehatkan 100 penyakit. Namanya PCO. PCO itu virgin coconut oil. Minyak yang diproses dari fermentasi tanpa pemanasan. Kalau yang CCO, coconut cooking oil, itu minyak yang diproses lewat pemanasan. Harga jualnya mahal PCO. Nah, jadi ada kan? Nah, ada tadi akan munculkan tidak ada lagi. Yang tidak ada lagi ini nanti akan muncul ada lagi. Dan itulah dunia perkembangan yang memang diciptakan oleh Allah untuk terus kita pikirkan. Sesuatu yang ada, di baliknya ada yang tidak ada. Tapi ada. Setelah saya dalami, Kak, ternyata dunia yang terkembang itu dari itu. Muncullah ilmu 369. 369 itu miliknya Nikola Tesla. 3 itu energi, 6 itu frekuensi, 9 itu vibrasi. Halo? Gini, yang dimaksud energi itu, jenengan, kakak di titik ini, dapat materi saya di titik 2, ini nggak akan memunculkan energi, kalau nggak diciptakan titik 1 lagi di praktekno. Sehingga akan muncul volume. Paham? Jenengan, materi dari kiai, mulai terus hanya masuk dalam otak, nggak pernah dipraktekkan, nggak akan memunculkan energi. Karena nggak punya volume. Paham ya? Oke. Semakin panjang titik yang ketiga, semakin volumenya besar. Nah, itu yang namanya energi. Energi itu passion tadi. Karena langsung dibuat titik prakteknya oleh teman-teman ini sesuai dengan passionnya. Sehingga titik ketiga Kak Warno itu lebih jauh dibanding kakak yang tidak pernah jadi pembawa acara. Kak Warno punya titik yang kecil dibanding kakak yang punya ternak ayam. Karena volumenya besar. Paham ya? Halo? Oleh karena itu, pelatih, benar kata Kak Kolik, kata Pak Mudi, harus di dunia, tidak di langit. Praktek dunia realitas. Karena praktek itulah yang namanya titik volume tadi. Semakin berani menerapkan, semakin volumenya tinggi. Oke, halo? Itulah yang namanya energi. Jadi jenengan punya energi, tapi energi itu tidak punya volume yang banyak karena tidak pernah dipraktekkan. Semakin orang anaknya banyak, semakin energi punya anaknya tinggi karena titik eado. Paham ya? Semakin tua pelatih, semakin volumenya banyak karena titiknya jauh untuk pengalaman hidup. Oke. Yang kedua, 6. 369. 6 itu namanya frekuensi. Frekuensi itu kalau 3 titik ini berhenti, itu hanya sekadar energi. Tapi kalau 3 titik itu terus dilakukan, namanya frekuensi. Dino iki nandur timun. Bulan depan wis enggak, tahun ngarep ya wis enggak.
itu kalah ambek sing bulan iki nandur ketimun, 3 bulan lagi nandur ketimun, terus selama 10 tandur ketimun, itu namanya frekuensi. Paham ya? Nah, kodenya segi 4. Kalau yang 3 tadi kodenya segitiga, ini segi 4. Karena dalam segi 4 itu ada 6 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan itu. Lambangnya segi 4. Oke. Jangan berhenti di frekuensi. Sampai pada vibrasi. Vibrasi itu membuat orang lain tertarik. Membuat orang lain datang ke kita. Membuat orang lain datang ke jenengan. Membuat pembina yang ikut KMD datang ke jenengan untuk nerusno. Simbien, membuat yang jenengan latih datang. Itu namanya vibrasi. Vibrasi itu kalau jenengan nandur timun 10 tahun terus nandur, suwi-suwi jenengan dianggap pakar timun. Ya kan? Karena pakar timun ditekani wong sing arep nandur timun. Itulah yang namanya vibrasi dunia kepakaran. Nah, pelatih itu tidak boleh berhenti di energi. Tidak boleh berhenti di frekuensi. Dia harus punya vibrasi. Vibrasi itu lambangnya lingkaran. Sehingga dia bisa cepat gelinding kemanapun. Karena punya kemampuan. Ada batu isok jedul gitu ya. Anak banyu isok wis. Karena dia sudah vibrasi. Halo. Nah, saya melihat wajah optimistis pelatih Ngawi bisa sampai ke titik vibrasi. Tepuk tangan untuk ini luar biasa. Vibrasi itu bukan divibrasikan. Jadi nggak boleh kita bergantung Kak Mamudi, bergantung Kak Kolik. Halo komandannya orang pernah gerak no kok piye. Nggak boleh. Karena vibrasi itu berada di sumbunya. Karena di sumbunya berarti vibrasi itu adalah internal. Bukan eksternal. Jadi kalau pelatih masih eksternal, dia nggak punya energi. Aku loh nggak pernah diundang. Itu ciri-ciri pelatih yang eksternal. Aku loh nggak pernah diundang. Isine ngelokno. Nek istilah Jawa ini memakai. Wani silit wedi rai. Terus kacang ninggal kulite, ya kan? Lalu dandang diunekno kuntul, kuntul diunekno dandang. Terus isuk dele sore tempe. Terus nyolong petek. Tahu nyolong petek? Petek itu palu yang dari kayu untuk memperbaiki kulit kendang. Duduk petil, duduk. Jadi kalau pas ngendang gini, supaya iramanya tidak terganggu, nutuke iku koyo irama, jedek, jedek. Jadi ngikuti irama seolah-olah karena kendor apa? Kulitnya kendor, dia cetek. Jadi nyetek, nah itu harus sesuai dengan irama. Itu namanya petek. Duduk petil, petil ngerti aku. Petek. Petik ya namanya. Petik apa petek? Halo. Orang yang sampai vibrasi itu istiqomahnya tinggi. Itu gemblengannya tinggi. Nggak nangisan, nggak cepet ngamuk. Wes pokok di sini senang, di sana senang. Kon ngalor-ngalor, gak mutungan, gak nangisan. Itu orang istiqomah memang begitu kan? Iya tak Kak? Kan memang harus begitu. Gak akan bisa sampai ke vibrasi, saya jamin Kak, kalau kakak itu mudah mengeluh. Oleh karena itu kan murid gak boleh mengeluh. Karena kan gak ngerti karepe guru. Iya kan? Murid mengeluh itu dia mutus informasi yang diberikan. Halo. Ada 2 murid. Ini cerita kiai ini. Sing sitok merang. Siap, Yai. Iku ono ruangan, iki ono buku pelajaran ono bab 5. Nggih, Yai. Belajar. Merin. Siap, Yai. Awakmu melok bunyai neng pasar, ya. Mbuh apa engko tuku apa junjungan rene barang-barange. Sesuk ngono meneh. Merang bab 2. Saya, Pak.
Saya melok nyai panen terong ae ya. Sesuke meneh kon bab 3. Kula yai kowe gawe kolam ngarep omah iku ya. Aku ning kene iku mondok bayare padha. Dikongkon siji. Begitu mau ujian, iki ujian, kene ujian, iki lulus. Karena yai sudah tahu vibrasinya anak ini bagus tanpa moco pun wis iso. Sing iki gak moco gak bakalan iso. Nah, jenengan di dunia pelatih kepramukaan tidak ada dimensi formal karena dimensi formalnya hanya 7 hari saat KPD dan KPL. Selebihnya dunia junjung pari, gawe kolam. Maka waktu yang akan menentukan jenengan jadi pelatih vibrasi atau tidak. Siap menjadi pelatih vibrasi? Siap, tepuk tangan. Itulah yang namanya pelatih esensial. Pelatih esensial masih di gua neng alas. Dadi masih neng alas. Kae golek ana susuh. Gonge angin. Neng alas kono. Budal yo oleh padahal jari wong biasa ora enek susuh teko angin niku. Golek ana tipake kuntul miber, yo ora enek tipake. Tapi dia yakin ini kata guru saya ini pasti ada. Ternyata betul tipake kuntul miber itu tidak ada tapi ada, tidak terlihat tapi ada. Karena dia percaya mendapatkan ilmu sesuatu. Itulah Werkudara, simbol dari masyarakat kita. Kan gitu? Halo? Hai. Nah, saya melihat wajah jenengan penuh dengan hantaran senyum. Dan senyumnya itu senyum mengembang. Lalu filsafatnya, metu kono belok kiri lurus wae. Rasanya wang sepion musing marai hati tambah bebani. Itu filsafatnya orang Ngawi. Kan denicanan orang Ngawi. Metu kono belok kiri lurus wae, maksudnya lakonono terus. Wis lakonono istiqomah. Lakonono. Rasanya wang spion, nggak usah melihat dirimu masa lalu. Masa lalu itu biarlah berlalu. Jangan jadikan bayang-bayang, jangan jadikan simbol, jangan jadikan hantu yang menakuti tindakanmu sekarang. Tindakanmu itu sekarang. Bukan berdasarkan masa lalu. Itu filsafat bagus loh itu. Wah, aku terkesima dengan lagu ini. Bagus ini. Padahal mungkin nyiptak none asal pokok puitis ya. Tapi api. Metu kono belok kiri lurus wae. Rasanya wang sepion musing tambah bebani. Sudah nggak usah mikir masa lalu kita. Yang penting pelatih Ngawi itu masuk ke tingkat esensial. Esensial itu tingkat vibrasi. Sampai ke vibrasi berarti ada hasil yang sumbernya dari passion tadi. Yang tidak ada menjadi ada. Halo. Ilmu Nikola Tesla 369 oleh pakar diterjemahkan enggak? Maka muncullah yang namanya drone. Muncul remote. Sesuatu yang tidak ada ternyata ada. Jadi Nikola Tesla itu ada benda, kalau dia digoyang-goyangkan, pasti ada benda di sekitarnya. Itulah kita namanya aura. Itulah yang namanya dalam ilmu Jawa wibawa. Oke. Nah, wibawa itu tidak ada tapi ada. Akhirnya dimanfaatkan menjadilah remote. Kene mbek kono nggak usah rono wis muter dhewe. Drone. Nah, di kita sudah ada. Itulah yang namanya ilmu kemantil. Mama di belakang namanya ada satu orang namanya siapa? Kak sama belakang.
Kak Eko mana Kak Eko? Nah, Kak Eko di situ, karena saya menggunakan ilmu vibrasi. Kak Eko, Rene, aku batin nih. Rene, oh Rene. Gue deh Rene dewi. Nah itu sudah tingkat vibrasi tinggi dan itu bukan ilmu klenik, tapi itu justru ilmu vibrasi tidak ada menjadi ada. Halo. Yang penting berani membuat titik yang ketiga. Artinya Kak, vibrasi itu tidak boleh dilepaskan, tidak boleh dibiarkan, tidak boleh diserahkan begitu saja, tapi harus di-manage, diupayakan. Oke, diupayakan. Halo. Karena upaya itulah akhirnya Bung Karno jadi orator ulung. Kan waktu di kos-kosan latihan pidato terus merhatikan orang pidato, terus vibrasinya akhirnya orator. Nah jenengan juga gitu, karena sudah kadung terlanjur basah, ya sudah mandi sekali, kan gitu. Wes kadung dadi pelatih. Kadung nyemplung, ya mandi sekali. Artinya vibrasikan sampai orang Sakawi ngerti nek aku ini pelatih. Tepuk tangan. Oh, anu ya, Pak Yatno yang pramuka itu ya, wong kampungku ngono. Oh, itu loh rumahnya pojok itu. Pak mau cari rumahnya Pak Yatno. Oh, Pak Yatno yang dosen pramuka itu ya? Iya, itu pojok itu. Kenal sak kampung. Gitu. Halo. Ya terlanjur basah. Ya sudah, mandi sekali. Jadi nek dadi kiai yang juga pelatih, ojo izin ngomong nek pelatih pramuka. Ya kudu mandi sekali. Guru yang pelatih di kalangan guru, ojo izin ngomong pelatih, mesisan jegur. Iya, lagunya Magic Z. Terlanjur basah. Ya sudah, mandi sekali, malah nikmat kan? Gitu. Nah, kakak-kakak, tidak akan ada apa-apanya dunia energi, frekuensi, dan vibrasi. Hanya sekadar simpanan ilmu yang lewat pendengaran dan mata kita. Tapi akan memunculkan hal yang luar biasa kalau jenengan mampu memberikan titik yang ketiga, dimanapun kesempatannya. Halo. Saya orangnya yang teguh memegang janji, lalu berani membuat titik ketiga. Orang yang berani membuat titik ketiga. Jadi perkara mindahkan hujan itu dulinan ket pandega. Gitu. Artinya mencoba, karena memang doanya ada kan Pak Yai ya? Ada kan? Wah, gampang Pak. Praktek. Neng alas kemah berek pandega. Tadi. Karena saya itu orang yang tidak suka pandega saya itu tertib. Suatu ketika pandega saya itu tertib. Bagus, kompak. Saya nggak suka. Karena dia sudah di puncak grade-nya. Saya naikkan grade-nya. Iki nggak bener nek anak buah Dewi ku kersone api, iki gak api. Ngono kayaknya. Iya. Ini nggak bagus ini. Naikkan lagi. Terus Pak, ayo dongo muga-muga udan terus. Karena biasanya kan hujan Columbus itu hujan di pegunungan yang sore hari. Kok sore udan terus. Yo, dongo. Ya Allah muga-muga diparingi Jawa ya Allah udan, ya Allah neng lokasi kene ya Allah udan tenan. Terus arek-arek bingung yukno meningkat kemampuannya dari grade 7 ke grade 8. Halo. Pernah lagi suatu saat, saya ini kan orang yang nggak senang kalau pelatih bagus, harus ditingkatkan lagi menjadi, diberi tidak bagus menjadi bagus, gitu Kak Mamudi. Jadi kayak sesuatu yang tidak bagus menjadi bagus. Umpama panitia kerjane wis sapi ini nih, bel, ayam, ya kegiatanmu batal, ditunda, nggak ono duit. Ya kan, wow, akhirnya gak ketemu, semua bel meneh, kurang sesuk.
Yang tiba sido. Wah, itu meningkatkan traffic, meningkatkan. Iya, itu dari grade 7 naik ke grade 9. Pernah anak racana saya renungan di Api Abadi, Gunung Sari situ. Gunung Sari itu, hotel SS dulu, belakangnya kan ada Api Abadi itu. Kerjane wapi kon, arek enek renungan, barise api, anu api. Wah gawat gini, anak buahku kayak gini nggak terjadi peningkatan ini. Terus tak celuk anak buah situ, peserta. Siap kayak no, kamu anak baru, siap gak? Bisa menjalankan perintah, siap gak? Nanti pas renungan kesurupan, siap gak? Renungan dilakukan kesurupan. Kesurupan deh, kesurupan. Wah kira muncullah kerjasamanya kan terus no renunganmu kita gore nih iki rono jadi meningkat. Nah, dadak pas natar neng Sampang Madura ono guru teko. Pak, Bapak namanya Pak Suyatno. Iya. Pembina Pramuka. Iya. Saya yang dulu disuruh kesurupan. Kamu tahu maksudnya? Tahu Kak? Tahu Pak? Baru sekarang menyadari Pak. Jadi ternyata butuh gelanggang yang lebih sulit lagi untuk orang yang sudah melampaui ketidaksulitan. Halo? Lah nek arek pelatih omae kono Kedunggalar dijak buka bersama neng warung joglo. Wi aduh ya. Gak teko, iku gak iso ono perubahan. Tapi sing teko hari ini adalah orang-orang yang siap berubah. Begitu. Nah, ingat ya, energi, frekuensi, vibrasi. 3, 6, 9. 9 itu kalau diturut jadi lingkaran. Jadi jenengan harus bisa jadi lingkaran, bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana, itu lingkaran. Nah saya minta ngawi seperti itu, tapi untuk vibrasi itu butuh waktu. Dan butuh orang yang menskenariokan yang tidak tahu kalau itu skenario. Pokok jangan sampai konangan gak skenario nih. Wis melaku, wis pokoknya buyar. Wis ngono iku gayane Kak Mamudi, dibuyarno kok mari ngono dikongkon meneh. Kita tetap rapat. Wah konangan, wis misinya konangan. Harus misi lain lagi. Halo. Paham seperti itu? Saya pikir itu mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Kak Yatno yang sudah memberikan banyak hal, dan hari ini spesial casnya full kan. Kita upgrading ya, tidak sekedar kita selesai, tapi kita dapat paket lengkap hari ini. Dan terima kasih banyak kepada Puspikacat yang sudah memfasilitasi luar biasa, Masya Allah. Dan hari ini membawa pembaharuan, banyak sekali istilah-istilah yang sebetulnya mungkin kita sudah sering mempraktekkan, tapi hari ini difamiliarkan, kemudian hari ini digaungkan kembali supaya juga tercas dan makin menyala. Nah tadi yang disampaikan oleh Kak Yatno banyak sekali yang kami catat, diantaranya yang tidak ada menjadi ada, dan ini akan menjadi sesuatu yang sangat menarik sekali, karena betul yang Kak Yatno sampaikan tadi, bahwa yang namanya passion itu setiap orang punya. Tetapi pada faktanya, tidak setiap orang itu memahami passionnya. Jadi bagaimana untuk bisa memvibrasikan sampai ke arah sana? Kalau passion dirinya sendiri, dia masih gampang atau masih mencari-cari. Nah sehingga diantaranya mungkin untuk pemantiknya, kayaknya bisa menyampaikan di forum ini agar semuanya tergugah dan bisa semangatkan lagi untuk tahu betul-betul passion saya itu sebetulnya apa sih? Karena kalau terkait skill, mungkin semua orang punya banyak skill, tapi yang betul-betul ini passion saya. Yang ketika saya melakukan itu sampai ke tingkat ketiga, itu sesuatu yang sangat disenangi, dihargai orang lain, dan dari situ juga mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk banyak hal. Jadi itu saja, dan sangat menarik sekali bahwa yang sangat penting, sangat berarti itu adalah motif intrinsik. Dan kalau itu kita punya, kita pasti akan mampu untuk sampai tingkat istiqomah tadi itu ya. Nah sehingga ini
menjadi forum yang sangat bermakna, berarti sekali, ya, kebermanaan dan tentunya harapannya berkesinambungan. Terima kasih banyak, kami kembalikan ke forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tadi dengar kata ikigai. Ikigai itu kata bijak dari Jepang yang dipakai oleh warga Jepang, sehingga warga Jepang itu prestasinya tinggi, umurnya panjang. Karena ikigai. Ikigai itu flow. Flow itu mengalir. Mengalir itu oponoe. Oponoe. Artinya nggak mikir masa lalu, nggak mikir masa depan, tapi sekarang. Kalau mikir masa depan, itu akan terjadi kekhawatiran. Jadi jenengan nggak perlu mikir masa depan, tapi perlu punya harapan. Beda mikir masa depan dengan harapan masa depan. Oke, harapan itu bahasa asingnya konatif, bahasa Jawane karso. Karso, kehendak, keinginan. Boleh, tapi tidak boleh karena akan muncul khawatir, muncul ragu-ragu, bimbang, dan kalau nggak kuat bisa gila. Bisa stres, stroke, mati. Kalau terlalu mikirkan masa depan. Mikirkan masa lalu, itu juga gitu. Masa lalu saya dihormati orang, punya mobil, ini sekarang kok begini, masa lalu orang itu nggak ini. Itu bisa stroke, mati. Jadi mikir masa depan bisa mati, mikir masa lalu juga bisa mati. Yang penting saiki neng kene koyok ngene. Saiki neng kene koyok ngene. Sekarang di sini seperti ini. Itu ikigai. Orang Jepang menerapkan. Dan kita kan sebenarnya punya prinsip itu ya Kak ya. Harus nikmati sekarang. Itu satu. Saya tertarik dengan ikigai karena saya banyak membahas ikigai. Ya. Ikigai itu nek awake dhewe ya sabdo pandito ratu. Ngono lho, kayak kata sabdo pandito ratu. Artinya apa yang dikatakan pimpinan itulah yang harus kita lakukan. Ada lagi ambek paramarto, mendahulukan sesuatu yang penting. Lalu apa mana ya? Seleh. Kalau menerima tamu apa? Sopo, gupo, sogo, longgo, arose, aro, gopo, sogo, longgo. Nah, itu di Jepang dia pakai kata ikigai. Ya, kalau di Afrika Selatan dia pakai kata ubuntu. Ubuntu itu bekerja sama. Kalau kita namanya cancut taliwondo atau hulubis kuntul baris, itu ubuntu. Kakak, passion orang karena dia punya mata, punya telinga, punya tangan, punya kaki, punya pikiran. Passionnya banyak. Ratusan. Pengen pisang, isok gambar pisang, nyanyi, banyak. Tapi pada suatu saat mengkerucut. Passion yang betul-betul dia sadari lakukan. Nanti bisa muncul lebih dari satu. Jadi kalau lebih dari satu nggak apa-apa. Gitu. Bagaimana cara dorongnya? Ya di tingkat mission itu ada menyentuh passionnya. Mungkin adakan sehari pelatih melukis. Sehingga bisa melukis gak apa-apa. Ini hanya untuk mempasioni yang melukis. Pelatih nandur telo neng keboni sopo. Yang nggak iso nandur gak apa-apa, memang bukan passionnya. Tapi ngerti maksudnya? Untuk menjembatani itu. Jadi passion itu Mbak, Kak, tiap orang punya banyak. Seperti jenengan waktu kecil itu punya banyak. Tapi karena sekolah akhirnya diperkosa oleh sekolah. Passionnya hilang. Iya kan? Saya tanya, siapa yang punya cucu umur 5 tahun? Ada banyak ya. Apakah anak 5 tahun suka rengeng-rengeng sendiri? Iya. Berarti duwe passion nyanyi. Apakah anak duwe passion kursi digeletakno terus dicucuki? Itu punya passion tukang. Ya kan? Halo. Apakah anak pernah nyoba sepatunya ibunya terus digowo ngalor ngidul?
Itu passion untuk menjadi orang dewasa itu koyo opo. Dan banyak passionnya itu. Tapi karena tugas sekolah yang banyak, passionnya hilang. Suatu saat muncul meneh, tapi ya gak apa-apa. Itu ya. Kak, kalau saya nggak punya passion, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya punya, nggak dirasaki. Passion itu gini loh, nggak usah digawe berat. Passion itu gayengnya kayak apa? Kayak no, aku kena mangan itu, nek nggak lungguh, ora penak. Wis penyang passionnya lungguh. Kayak no, aku nek mangan itu, Pak. Jeruk itu pilih jeruk sing cilik timbang sing gede. Ya memang passionnya ojo terus kok kayak gede, kok pingsan. Aku duwe konco, teman. Dia trauma dengan sambel. Passionnya adalah tidak mau sambel. Ambek koncone dikei sambel, ngamuk kon kursi diuncalno dianu. Ternyata trauma sambel karena ciliane didublek sambel. Gitu. Itu namanya passionnya. Gitu ya, Kak. Saya berharap passion boleh beda-beda, tapi jangan sampai passion ini mengganggu misi, mengganggu korsa. Ketika berbeda-beda, ketika no tet, ya budak lo neng tet. Itu namanya jiwa korsa. Apapun yang terjadi berangkat di korsa. Gak ada miso-miso dhisik. Miso-miso gak apa-apa sih, penting budal lah. Jiwa korsa. Tapi yo jiwa korsanya ojo keseringan meminggu pisan. Oh yo, gitu Kak. Asik. Siap untuk berubah? Siap untuk vibrasi? Nah, untuk menguatkan yang titik ketiga tadi, itu ada ilmunya, namanya 3E. 3E. E pertama itu eksperimen. Berani melakukan. Wani. Nek wani ora wedi-wedi, nek wedi ora wani-wani. Wes, wani. Namanya eksperimen. Gagal nomor 17. Si penting berani. Dene nggak iso mumping gurung, ojo nyeneni sing ngandani. Ngono. Udan nek iso pindah rono wae Allah iki gawe pelantikan ya Allah udan pindah-pindah enggak udan terus nyeneni jangkrik make ilmu salah. Enggak ya gurung. Belum. Gitu. Belum. Yang kedua experience. Pengalaman. Melakukan 2-3 kali sampai experience. Yang ketiga expert. Expert itu ahli. Ahli karena titik tiganya. Nah nanti kalau ahli ya ladangnya adalah vibrasi. Halo. Kak Kolik di Ngawi, terkenal yo, Kolik Pramuka yo. Kak Mamudi di Ngawi dikenal yo, Mamudi Pramuka yo. Nah ini berarti sudah vibrasi. Halo. Siap untuk vibrasi? Nah, terakhir Kak, istiqomah tadi di kita ada namanya dasar dharma ke-8. Itulah yang namanya disiplin, berani, dan setia. Disiplin dengan komitmennya, disiplin dengan kehendak hatinya, disiplin dengan niatnya, berani melakukan, dan setia terhadap misinya. Jadi disiplin, berani, dan setia itu ini tema ini korsa dan profesional nggak akan terjadi. Profesional itu vibrasi, korsa itu misi. Halo. Jadi ada 3, passion, mission, vision. Passion itu kehendak individu, mission itu korsa, profesional itu vision. Sesuai dengan gambarnya. Paham ya? Oke, saya pikir itu. Audio Jungle. Audio Jungle.